pelan-pelan. Kaidah umumnya, tahajud itu tidak memiliki batas rakaat. Kaidah umumnya. Oke? Nabi pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ini saya sampaikan dalilnya. Yang ini saya langsung tuliskan karena tidak banyak orang yang biasa mendengarnya. Ya. Lihat di sini ringkasan dalilnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 460, Muslim 1782 dan At-Tirmidzi nomor hadis 437. Dari Ibnu Umar, lihat rumus pertamanya. Salatul laili, salat malam itu cara menunaikannya masna. Silakan lakukan dengan dua-dua. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau sedang menunaikan dua-dua itu tiba-tiba tidak sadar sudah dekat ke subuh, maka langsung tutup dengan sekali witir. Jadi aturan umum salat tahajud itu yang dilakukan di malam hari itu umumnya tak terbatas jumlah rakaatnya. Kalau itu ingin dilakukan maka mulai lakukan dengan 2 rakaat. Jelas sampai sini? Di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tiba-tiba kita akan bangun lagi, misalnya datang fajar, lebih dekat fajar, cukup bangun tunaikan 1 rakaat dan itulah disebut dengan witir sebagai penutup. Jelas sampai sini? Baik. Adapun yang sering dilakukan Nabi, walaupun Rasulullah menyampaikan umumnya kepada para sahabat, kenapa hikmahnya menyampaikan dua-dua? Karena Nabi tahu kalau sahabat diajarkan satu amalan pasti akan ditiru itu. Pasti akan ditiru. Pertanyaan saya, apakah semua orang bisa meniru Nabi? Belum tentu. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertamanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa misalnya, belum tentu bisa ikut. Belum tentu bisa ikut. Karena itu diberikan kemudahan oleh Rasulullah. Yang biasa dilakukan Nabi, lihat sini. 1, Nabi kadang sholat dengan 13 rakaat. Kadang 13 rakaat. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ini kalau tinggal beliau di rumahnya Maimunah. Ya. Di rumahnya Maimunah. Hadisnya sahih, di antaranya di Abu Daud nomor hadis 1367. 1367. Ini langsung diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan saat itu Nabi sholatnya bersama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sedang diajarkan sholat tahajud oleh Rasulullah, ditunaikan 13 rakaat. Kalau 13 rakaat ada 2 cara. 1, tunaikan dulu sholat yang ringan 2 rakaat, disebut dengan khafifatin. Ini tidak perlu pakai sunnah. Kita sholat misalnya takbir saja, Allahu Akbar, kemudian langsung kita baca Al-Fatihah, iftitahnya sedikit saja, langsung Al-Fatihah gitu ya, sampai dengan waladhdallin amin, kemudian rukuk. Jadi tidak membaca surah. Itu 2 rakaat pembuka, disebut khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Selanjutnya tunaikan 2, yang terakhir ditutup witirnya 1. Ya. Jadi kalau antum ingin menunaikan salat yang 13 rakaat, maka rumusannya formula 1, 2 rakaat ringan. Kemudian selanjutnya masuk tahajud 2 rakaat sampai dengan ke-10-nya ya. Kemudian setelah itu tutup dengan 1 witir. Yang kedua, kalau beliau menginap di rumah Aisyah, itu yang sering dilakukan adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Formulanya bagaimana? Ya, kita lihat hadisnya sahih. Al-Bukhari nomor hadis 3569, Muslim nomor hadis 738. Kalau dilakukan dengan 11 rakaat bisa dengan 2 cara. 1, yang dilihat oleh Aisyah langsung, Nabi melakukan 4 kemudian witirnya 3. Jelas ya? 4 witirnya 3. Jadi 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, kemudian witirnya 3. Tapi ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat yang lain, subhanallah, 11 ini diberi pilihan. Bahkan bahasa Nabinya masna, 2-2 ya. Jadi kalau antum ingin menunaikan 11 rakaat, boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2, witirnya terakhir ditutup dengan bisa 3 bisa 1 ya. Bisa 3 bisa 1. Tapi tolong catat gini ya, tolong catat dengan penting. Sifat salat Nabi, kalau beliau melakukan di 4-4-3, itu biasanya di setiap rakaatnya, misal yang 1 yang 4 ini, itu banyak yang dibaca, ditamatkan, diselesaikan. Misal 4-4-3, dari 4-4-3 ini ingin menamatkan misalnya, mohon maaf, 4-4-3 11 juz.
Di setiap satu berdiri satu juz misalnya ya. Satu juz. Jadi sekali 4 rakaat ini berapa juz? 4 juz. Ringan itu insya Allah. Demi Allah saya katakan ringan, ringan. Ketika antum berdiri ringan itu ya, insya Allah. Yang berat berdirinya. Lihat sini sebentar. Perhatikan sini ya. Ini 4, ujungnya 3. Tapi kalau dipecah oleh beliau menjadi 2, 2, 2, kemudian 1 atau 3, perhatikan rumusnya. Ini sebetulnya rumus untuk memudahkan supaya kita tidak berdiri terlalu lama kalau tidak kuat. Contoh, ini kan 4. Antum tahan nggak berdiri sampai 4 juz? Tapi kalau kita berdiri dipecah jadi 2, 4 dibagi 2. 2, 2. Yang tadinya berdiri 4 ini, berdiri misalnya sampai dengan 3 jam, misal 3 jam. Ketika dibagi 2, kaki kita itu hanya beristirahat 1,5 jam saja berdiri. Atau misalnya 1 jam saja. Setelah selesai kan bisa duduk dulu, baru bangun lagi. Jadi rumusnya kenapa dibagi kepada 2-2? Biasanya yang 2-2 ini untuk memudahkan dan memperingan cara kita berdiri. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi kalau antum ingin nyaman, banyak berdirinya, banyak turun naiknya, silahkan tunaikan 2-2-2-2. Kalau sekiranya ingin menamatkan Qur'annya, sanggup berdirinya, silahkan tunaikan 4-4-3. Jelas sampai di sini? Baik. Jangan ribut begini. Oh, ini yang benar 4-4-3. Oh, tidak, ini 2-2-3, ya. Tapi sholatnya sama, tidak sesuai sunnah Nabi. Yang 4-4-3 30 menit, ya. Yang 2-2-2-1 cuma 20 menit, itu sama-sama keluar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق